Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Sedih dengan masa lalu. Ada yang tersiksa dengan mantannya? Dalam Sang Sakerta itu kumeok samemeh dipacok. Ketika dia salah, dia segera memperbaiki diri. Ketika dia gagal, dia mencoba lagi. Ketika dia salah, tidak memperbaiki diri. Ketika dia gagal, tidak mau mencoba lagi. Udah selesai hidupnya. Rugi. Mikirin dia tiap hari, tiap waktu. Mau tidur mikirin dia, saat tidur mimpi dia, bangun tidur mimpi dia. Yang dipikirinnya nggak mikirin kita. Ya Allah, ruginya. Lawan tuh mata colok. Masa kalah sama matanya sendiri? Bangun malas, makan malas, sholat malas, buang air malas, mandi malas, segala malas. Diajak ngobrol ge malas. Lihat mukanya jadi mules kadang-kadang. Badannya mah gede kayak marinir, gagah perkasa. Dalemannya marina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi ini cukup dingin. Dingin ya? Dingin. Berarti normal ya. Kalau ada yang mengatakan enggak aku mah gerah, nah, corona. Alhamdulillah ya. Dingin emang. Sudah pegang Quran semuanya? Ya, itu untuk menghangatkan tubuh aja. Jadi, dipeluk Qurannya ya. Belum punya pelukan yang lain kan? Peluk temennya, boleh ya? Ya, kalau Ivan sama Ivan boleh, tapi pelukannya biasa, jangan yang baper ya. Baik, sebentar aja, kutil ya. Kuliah 3 menit. Abu ingin mengulang kembali doa yang dibaca setiap hari di maksurat ya. Doa ini diajarkan Nabi, dipraktekkan, dan kita harus mengikutinya. Dan ini cocok banget bagi kita yang sering bingung, sedih, uang habis. Ini doanya ada. Jadi Rasul tahu itu. Makanya ngasih contoh doa ini karena nanti bakal ada santri yang suka sedih, santri yang suka bingung, yang sudah habis bekalnya gitu ya. Jadi ngasih contoh doa ini. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Coba ucapkan doanya dengan khusyuk bareng. 1 2 3. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Amin. Ya. Ya Allah, abdi nyalindung ka anjeun. Itu bahasa Jerman sudah disundahkan gitu artinya. Aku berlindung kepadamu dari andilau. Apa andilau? Antara dilema dan galau, ham dan hazan, bingung dan sedih, hulang-hulang jentul. Ada nggak santri yang begitu? Ini kalau lihat wajahnya yang mau kesambar petir ini ya. Ulang-ulang gitu. Nah, ini doanya harus dibaca dengan khusyuk. Abu sudah sering sampaikan ini karena
selain kita berusaha ya untuk selalu happy, bahagia, tapi ada juga usaha kita yang langsung minta ke Allah, usaha spiritual. Selain meningkatkan amal soleh, kita minta sama Allah agar dijauhkan dari ham dan hazan. Ham itu sedih dengan masa lalu. Ada yang tersiksa dengan mantannya? Mantan kan masa lalu ya. Ya, ada yang di sini mantan narapidana, ya, kan kesiksa sama mantannya itu. Udah tahu bukan jodohnya, masih aja tersiksa, masih aja sedih. Nah, ini berarti ham. Ada yang tersiksa karena presiden pilihannya nggak kepilih, nggak jadi, udah habis-habisan kampanye untuk pilihlah Ginan, calon presidennya. Ternyata yang kepilih Ilham. Itu selama Ilham jadi presidennya, kita itu kesiksa, nggak menikmati, buruk sangka terus. Ini orang yang paling sedih kayak begini nih. Padahal udah jelas yang kepilih itu siapa? Ilham. Kenapa masih terus aja terpesona dengan Ginan yang nggak kepilih ya? Nah inilah. Nggak ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ini ham, kesiksa dengan masa lalu. Punya pengalaman buruk saat menghafal Quran sampai migrain. Akhirnya kalau menghafal Quran takut. Kemarin aja migrain, riut sebelah. Kalau sekarang menghafal lagi bisa dua-duanya ini riut. Akhirnya nggak jadi menghafal. Iya kan? Nah ini orang nggak akan pernah berkembang, tidak akan pernah maju karena masa lalunya mengekang dia. Karena itu orang-orang yang akan berubah adalah mereka yang menjadikan masa lalu sebagai pelajaran. Ada kesalahan memang masa lalu, tapi bisa diperbaiki. Ada kekurangan, itu bisa ditingkatkan. Ada kesalahan, kita bisa taubat, minta ampun dan lakukan kebaikan setelah itu. Ini orang yang akan berubah, kesiksa oleh masa lalu. Kemudian hazan, kalau hazan itu tersiksa dengan sesuatu yang belum terjadi tapi dia udah kesiksa duluan. Aduh, gimana nanti ujian, harus lisan. Ujiannya belum, kesiksanya udah. Makanya yang begitu itu nggak pernah menghafal, akhirnya lebih diam, memilih diam, murung, nggak mau bergerak. Kenapa? Karena hazan. Setelah ujian makan gini kan mudah ya. Nah nggak boleh begini. Belum apa-apa, kalau istilah dalam Sangsakerta itu kumeok sememeh dipacok. Apa itu tuh ya? Apa kumeok apa sih istilah? Jadi belum apa-apa sudah kalah. Ini hazan namanya. Ya. Bahasa Indonesianya apa itu? Kalah sebelum bertarung. Dan strategi ini sering dipakai oleh para petinju profesional. Tahu tuh si McGregor? Siapa tuh yang MMA tuh? Bukan Mike Tyson tuh, udah jadul tuh. Groger. Ya yang itulah. McGregor yang sama Habib Rizik. Habib siapa tuh? Habib. Hah? Yang menang itu kalah si Groger itu salah. Habib siapa? Lah itulah, lupa lagi namanya. Ya. Itu kan sebelum tarung itu udah bikin hoax. Wah, kamu kan saya kalahkan dengan satu pukulan, kata si Groger. Kamu tuh bapak kamu ya. Oh, dihina-hina si Habib itu ya. Itu. Tujuannya apa? Menanamkan hazan kepada Habib. Wah, ini karena supaya tujuannya itu agar sebelum tarung udah kalah. Ternyata pas tarung kalah si Grogernya kan. Enggak terpengaruh. Harus begitu kita itu.
Dulu ada petinju legenda ya, Muhammad Ali. Itu dia bisa mengalahkan dia yang kalah apa? Dia mengalahkan ya. Dia mengalahkan juara dunia saat itu kalau nggak salah ya. Itu difilmkan soalnya. Udah nonton belum filmnya? Ketinggalan zaman ya. Muhammad Ali itu punya anak namanya Ali Gunawan. Temus ada Ali. Udah nggak ada. Siapa? Ada Ali itu. Tempat tadi ceritanya apa? Nah, kalau Muhammad Ali nggak keluar-keluar di luar ring. Kalau nggak salah begitu ceritanya itu. Ini nyata ya. Jadi dia berkeluar-keluarnya di atas ring. Jadi orang dia musuhnya mau benar-benar tinju, dia mau menghindar. Wih nggak kena, wih gitu. Kepukul, nggak ada apa-apanya. Padahal mau liur tuh tapi dia, nggak ada apa-apanya. Cuma segitu kemampuanmu. Akhirnya dia si musuh itu sampai putus asa. Bener juga nggak berpengaruh pukulan saya. Bener-bener hilang tenaganya. Saat dia putus asa, hazan ya. Muhammad Ali mudah mukul, KO. Itu strategi setan kayak begitu kan. Menakuti kita dengan masa lalu. Pernah kalah dulu tuh. Aduh, takut lagi, nggak mau tarung, nggak mau lagi akhirnya. Takut dengan masa depan yang belum terjadi. Makanya orang yang bagus itu ya, yang P-succession ya. P-succession itu orang yang akan maju berkembang itu ketika dia salah, dia segera memperbaiki diri. Ketika dia gagal, dia mencoba lagi. Ketika dia salah, tidak memperbaiki diri. Ketika dia gagal, tidak mau mencoba lagi, udah selesai hidupnya. Apa yang diharapkan dari orang kayak gitu? Nggak ada ya. Nah karenanya ini doa luar biasa nih. A'udzubika minal hammi wal. Dan banyak juga hal-hal yang membuat kita ini sedih, hazan, ham. Di antaranya dosa. Makanya jangan pernah betah dengan dosa ya. Kalau sudah diingatkan segera berubah, taubat, perbaiki segala kesalahan. Paham itu? Apalagi yang membuat orang sedih selain dosa? Ada nggak? Yang seharusnya nggak boleh terjadi. Sibuk ngurusin orang lain. Ini juga bisa potensi ham dan hazan. Sibuk ngurusin orang yang bukan urusannya. Akhirnya dia potensi dirinya, pikirannya habis untuk mikirin orang. Padahal yang dipikirinya nggak mikirin dia. Kan rugi ya tuh. Rugi nggak? Rugi. Mikirin dia tiap hari, tiap waktu. Mau tidur mikirin dia. Saat tidur mimpi dia. Bangun tidur mimpi dia. Yang dipikirinnya nggak mikirin kita. Ya Allah, ruginya. Ada yang begitu? Ada. Makanya hati-hati ya. Itu bikin kita hazan. Ini aja, kembangkan aja potensi diri, nggak usah bingung, nggak usah ribet mikirin orang ya. Yang kedua doanya apa? Minal ajzi wal kasal, dari lemah dan malas. Hati-hati, lemah tuh nggak disukai. Allah lebih suka orang mukmin yang kuat. Lemah apapun nggak suka, lemah akalnya, lemah fisiknya, lemah syahwatnya, tuh nggak suka. Iya tuh, apa yang diharapkannya dari orang kayak gitu ya. Makanya harus kuat, apalagi santri nggak boleh lemah. Duduk aja nggak tegak, lemah banget, nggak suka. Tegak, sama mata aja kalah, ini gimana? Lawan tuh mata colok. Masa kalah sama matanya sendiri? Nggak boleh lemah. Lemah itu mudah diperdaya oleh setan. Setan itu lemah, tapi orang yang lebih lemah dari dia mudah. Karena setan itu lemah, nggak ada yang kuat. Kuat karena kita takut setan daripada kita. Makanya kita kalau masuk ruangan harus salam. Kenapa? Karena dia lemah, takut kalau ada manusia. Cuma kadang-kadang kitanya malah lebih lemah.
Nggak salah masuk ruangan, gebrak buka pintu, setan teh, oh sebelum. Setan itu kaget takut, jelema. Saking takutnya dia lari, terbirit-birit, kemudian nabrak bukunya jatuh. Kita jadi takut, wah. Kata setan, loh gini takut sama buku. Akhirnya bukunya dimainin gitu-gitu. Kita yang takut. Padahal bisa kita juga kan, buku mainin lagi. Setan lebih takut lagi. Iya. Bener. Karena lemah kita diperdaya. Makanya orang lemah tuh nggak disukai. Apa? Coba. Lemah pikirannya, lemah cita-citanya. Maka itu nggak boleh. Santri itu cita-cita hanya sebatas langit-langit masjid, nggak boleh. Gantungkan cita-citamu selangit. Apa? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Langit-langit apa? Langit-langit yang di atas, bukan langit-langit ini. Ya. Setinggi langit. Kalau jatuh masih ada langit kedua. Lah jatuh lagi masih ada langit yang jatuh lagi, mati. Tapi harus begitu. Cita-cita semangat dan mengejarnya juga harus semangat. Karena orang yang lemah itu pasti malas. Ini doanya. Ajzi wal malas, orang lemah itu. Malas. Bangun malas, makan malas, sholat malas, buang air malas, mandi malas, segala malas. Diajak ngobrol ge malas. Lihat mukanya jadi mules kadang-kadang. Lihat santri kayak gitu ya. Makanya nih jangan malas-malas. Dan malas itu dari syaitan. Dan itu termasuk orang munafik. Ciri khas orang munafik itu malas. Surah An-Nisa. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu saat sholat malas, kesel, malas, sholat lagi. Udah imamnya ginan, imamnya para ranjang ginan mah. Itu tuh orang munafik tuh gitu, malas. Ya. Terus bacanya kul huwallah, nah hati teh yes kul huwallah. Itu orang munafik. Siapa yang senang baca dengar ginan baca kul huwallah? Orang munafik. Siapa yang nggak suka ginan agak panjang bacaannya? Munafik juga. Harusnya apa? Cuek aja, nggak peduli mau panjang mau pendek. Sok sepaehna urang mah salat. Ya. Malas. Apalagi Abu sering ini ya, sering kebayang itu waktu di sini ya. Kalau sebelum ada masjid sini kan ke sono sholat itu ya. Nah, jamaahnya itu alhamdulillah semangat-semangat. Karena bekas veteran pejuang, jadi aki-aki unggul. Anak mudanya nggak ada. Aneh ini kemana pemudanya nggak ke masjid kalau subuh ya? Itu sholat sunnah di sono. Istawu subupakum. Bangunnya telat. Iya. Udah gitu suruh meluruskan teh. Iya, ngageser teh lah didudut teh. Iya, lempengkeun. Ya. Nah, itu orang lemah tuh jadi gitu kan lemah itu. Beda dengan tentara. Komandannya langsung tiga. Siap. Iya kan? Kalau kuat tuh begitu. Makanya hati-hati. Lemah pasti malas. Kalau ada yang malas nih, itu karena lemah. Minimal lemah semangatnya. Karena boleh jadi fisiknya kuat, tapi semangatnya lemah, jadi malas akhirnya. Maka motivasi ini harus selalu dimunculkan. Badannya mah gede, kayak marinir, gagah, perkasa. Dalemannya marina. Malas, ya Allah. Tapi badan boleh kecil ya, Faris. Parkurnya ke atas genting. Siapa yang berani?
Ada yang berani nggak? Enggak. Wah, Abu juga enggak. Itu. Makanya jangan ditiru. Ada tulisannya di bawah tuh, tidak untuk ditiru itu ya. Tidak. Jadi fisik lemah bisa jadi kuat ketika tekadnya, imannya kuat ya. Abdullah bin Mas'ud kecil badannya, kayak Akrim, Faris, Azal, ya badannya kecil tapi keberaniannya luar biasa. Ketika dakwah masih sembunyi-sembunyi, dia menawarkan diri ke Nabi. Wahai Rasul, atau kalau kita sembunyi terus, orang-orang nggak tahu Islam, nggak tahu Al-Quran, saya lah yang akan dakwah. Dia pergi ke pasar Cikurubuk. Ya biar kebayang pasar kayak apa gitu kan. Pergi ke pasar itu. Nah, di sana mendakwahkan Islam, baca surah Ar-Rahman. Dipukulin. Orang nggak pada dengar. Digebukan. Berdarah-darah, bengep pulang kepada Nabi. Nabi sampai menangis, ini yang aku khawatirkan. Karena kita belum siap sebenarnya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ya Rasulullah, kalau engkau izinkan lagi, besok aku akan lakukan lagi. Fisiknya kecil, tapi semangatnya, nah itu. Bilal ibnu Rabah, siapa tuannya? Umayyah bin Khalaf. Waktu Bilal masih jadi budak, takut banget sama Umayyah. Tapi ketika imannya ada, dapat hidayah, ada kekuatan, Umayyah bin Khalafnya yang takut. Dan Bilal yang membunuhnya waktu perang apa itu? Jadi Umayyah pas lihat Bilal langsung ciut. Awalnya Bilal kalau lihat Umayyah tuannya gini. Pas di perang dia hanya fokus ke Umayyah. Mana si Umayyah? Beraninya ada. Karena apa? Kekuatan imannya ada. Jadi luar biasa. Orang-orang malas itu karena minimal lemah imannya. Lemah imannya. Karena itu kuatkan ya. Minal hammi wal hazan, minal ajzi wal minal jubni wal dari bahil. Juban itu pengecut dan bahil. Pengecut itu buruk sekali. Dalam bahasa Arab takut itu khauf dan khasyah ya. Khauf, khasyah. Kalau khauf itu takutnya nggak pakai ilmu. Kalau khasyah itu takut karena tahu ilmunya, itu khasyah. Makanya khasyatullah, takut kepada Allah itu karena tak tahu tentang Allah, tahu kemahabesaran Allah, khasyah. Kalau khauf nggak pakai ilmu takutnya, ya. Takut sama kecoa. Secara ilmu kuat mana kita sama kecoa? Kuat kita. Diinjak mati nggak? Kita diinjak kecoa? Enggak. Nah karena nggak pakai ilmu itu khauf namanya. Ya kan? Diinjak, akhirnya kita berani nih, takut. Apa? Lebih takut kecoa. Pas ada kecoa diinjak, nggak kena diinjak, masuk ke dalam sarung. Ribet. Ya. Masya Allah. Itu ada kejadian ya, santri waktu ada tikus jadi masuk ke asrama, ke belakang lemari. Ayo dikejar ke arah sini. Dia ngejaga gitu kan supaya lari. Dia pakai sarung. Ternyata pas dikejar nggak ada. Oh kemana? Kerasa di dalam kali. Wah, loncat-loncat ya. Dan santrinya ini nggak pakai celana. Ya. Itu tikusnya langsung pingsan. Karena dia melihat, oh ini ada tikus lagi. Ya. Masya Allah. Nah gitu ya. Nah apa tadi teh? Jadi karena tikus. Barusan teh apa? Khasyah ya. Khasyah, khauf itu bedanya itu. Jadi kalau takutnya nggak pakai ilmu, khauf bahasa Arabnya. Nah juban itu lebih buruk dari khauf. Jadi pengecut itu lebih buruk dari khauf, dan ini nggak boleh. Orang mukmin nggak boleh jadi pengecut, harus jadi pemberani.
sampai kalimatnya bakhil dikaitkan dengan bakhil. Karena apa? Karena saking pengecutnya dia tidak mau infak, dia tidak mau berbuat baik, padahal kebaikannya kembali kepada dirinya. Karena pengecut tadi akhirnya dia bakhil. Bakhil itu lebih parah dari apa namanya? Dari pedit ya. Bakhil itu lebih parah. Untuk dirinya aja dia bakhil. Itu bakhil tuh begitu. Kalau pedit itu apa ya? Pelit. Kalau pelit itu kepada orang lain. Kalau bakhil kepada dirinya pun bakhil. Irit sabun mandi seminggu 2 kali. Bakhil. Iya, jadi pada dirinya aja bakhil. Apalagi kepada orang kayak gitu nggak boleh nih, hati-hati ya. Sampai beramal soleh pun sedikit karena bakhilnya, padahal itu kembali kepada dirinya. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu li nafsihi. Bakhil itu kembali kepada dirinya. Karena bakhil dia tidak akan mendapatkan apapun dari orang lain, dari Allah, karena bakhilnya. Ya, terakhir min ghalabatid daini wa qahri rijal, dari hutang nih yang sudah habis uangnya, nggak boleh berhutang ya. Pinjam ke teman, berhutang ke kantin, jangan. Karena Rasulullah berlindung dari hutang. Orang yang punya hutang, qahri rijal, itu akan terintimidasi perasaan, pikiran. Pinjam nih uang, Syauqi pinjam uang, contoh ini ya, ke Ilham. Itu setiap ketemu Ilham, pada Ilham tuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu kedengarannya bayar hutang. Padahal lagi tahu di situ. Kedengarannya apa? Bayar hutang, tersiksa tuh. Orang yang punya hutang tuh begitu. Nggak pernah tenang hidupnya. Karenanya usahakan nggak boleh berhutang kecuali urusan pokok. Kalau untuk aksesoris jangan berhutang. Bahkan banyak tuh sekarang handphone bisa dicicil. Ngapain nggak itu beli? Hutang-hutangan ya, nggak enak. Apalagi urusan-urusan yang sepele-sepele berhutang jangan. Kalau masih bisa ditahan, masih bisa untuk tidak berhutang jangan. Karena kalau sudah punya hutang akan lemah kita ya. Negara kita ini kuat, SDM-nya bagus, SDA-nya bagus, tapi jadi lemah posisinya karena banyak hutang. Mau macam-macam ke negara yang ngasih hutang? Nggak bisa ya. Negara yang ngasih hutang ke kita menindas kaum muslimin misalkan, dolim. Terus demo atau kita teh, negara protes. Kata negara yang ngasih hutang ke Indonesia, bayar hutang. Oh ya maaf. Lemah jadinya. Dan itu strategi orang-orang yang ingin menguasai negara, termasuk Indonesia. Indonesia itu sangat seksi ya, untuk dikuasai oleh berbagai negara adik kuasa. Sumber daya alamnya kan sampai sekarang juga kita dijajah ya. Itu tujuannya, cara mereka adalah ngasih hutang. Makanya bangke hati-hati ya, bank keliling, rentenir itu bukan mau nolong, itu mau menghancurkan dengan memberi pinjaman, mengembalikannya riba ya, tidak ada yang berkah. Abu belum pernah lihat tuh yang suka minjam ke bangke itu, bank keliling, jadi kaya raya, nggak ada. Yang ada malah jadi habis hartanya. Beberapa tahun lalu pernah ada beberapa tetangga ya, yang Abu tahu waktu itu, ini bangke semua nih yang datang. Akhirnya didata benar, dia punya hutang ke rentenir. Ada sekitar 7 orang, kita datang, berapa hutangnya kita bayarin. Syaratnya berhenti dan ikut kajian, ikut ngaji di UMI itu yang hari Jumat. Sekarang belum mulai lagi ya pengajiannya. Supaya ngerti. Terus banyak gaul kan dengan ibu-ibu yang hari Jumat itu loan banyak, akhirnya bisa usaha tetap tapi nggak berhutang ya. Nah, memang salah satu cara untuk membantu mereka adalah dibayarin hutangnya, dan itu ada dari zakat. Dari zakat kita itu salah satunya untuk ghorimin yang dililit hutang, yang udah nggak bisa bayar hutang ya. Makanya kalau zakat ini bisa maksimal, sebenarnya kaum muslimin yang terlilit hutangnya bisa terbantu. Wallahu a'lam bishawab ya, sudah 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah 3 menit kan? 30 menit benar.
Assalamualaikum